Halo semua, hari ini ada lagi yang dipanggil sama aku nih, sama dipanggil Sam hari ini. Dan kali ini istimewa, nih salah satu talent Wihoku juga. Ini hari ini ada Anya. Halo. Yeay, Aku mau nanti dikasih backsound suara ayam kukuruyuk gitu ya. Boleh, boleh. Emang nanti Ucup yang edit, jadi kan kamu kan sudah kenal Ucup kan. Iya. Jadi kamu mau siksa dia, suruh pakai efek-efek apa aja bisa. Mau nanti sebelah belakangku ada burung cendrawasih gini-gini. Boleh. Mau yang penting kok langsung nafas panjang loh. Yang penting burung yang benar, Cup. Cendrawasih ya. Cendrawasih ya, tolong cendrawasih. Nanti ada di kepalaku juga. Cendrawasih. Tahu kan kayak yang ikat kepala cendrawasih, tahu kan? Nah, dari mana nih hari ini? Habis foto burung lagi nggak? Oh enggak, Oh, tadi hari enggak. ini habis ngisi materi ke sekolah. Sekolah mana? Sekolah SMK 1 Surabaya sini. Ngajar apa? Foto. Enggak, sharing session aja. Workshop Kelas. ala-ala. Tutorial memanggil burung gitu. Tutorial manggil burung. Emang ada caranya? Gini-gini kan? Tapi Apa? ada cara manggil burung. Cara manggil burung? Iya. Gimana caranya? Pernah lihat nggak kayak orang yang nganudoro Ah, gitu? mm-mm. Itu cara manggil burung juga itu. Ditepuk. Iya, atau yang Ditepuk-tepuk. kan yang aku tahu kan kalau misalnya satu cowok satu cewek, ceweknya dipegang toh, terus dia eplek gini gak sih? Bisa gitu sama gini-gini buat ngasih Ah, kode manggil mereka manggil. gitu. Cuman kalau aku manggil burung tuh ada caranya juga. Gimana caranya? Jadi misal kita mau manggil burung apa ya? Katakanlah kita mau manggil burung-burung kayak let's say yang pernah aku coba itu burung-burung pauk. Jadi kayak burung pauk itu burung tanah. Oke. Itu bisa dipanggil. Kalau kita ke hutan, Heeh. mau nyari burung, aku mau cari burung pauk di hutan ini gitu. Oke. Itu bisa kita cari audio di YouTube, suara Burung audio burung pauk. Heeh. Kita play. Nanti itu kemungkinan besar atau kecilnya burungnya bisa datang. Itu cara manggil Oh burung. gitu. Pakai Jadi suara kicauannya. pokoknya suaranya dia. Betul. Tapi yang di YouTube tuh dia lagi ngomong apa kan kita nggak tahu. Nggak tahu bahasa burung. Iya maksudnya kayak tiba-tiba ayo makan rek gitu kan. Kan kita nggak ngerti tau dia ngomong artinya apa. Pokoknya bunyi kicauan. Iya. Terus ternyata kebujuk nih ada yang datang. Mm-mm. Mana lagi makanannya kan? Nah itu cara manggil burung itu. Ternyata lagi photoshoot ya nggak ngerti gitu. Bisa apa aja. Diajak tiktokan. Kicau mania. Gini ya. Dulu sampai lu? mencetak kan. Emang kicau mania. Kok Kosem tahu kicau mania ya? Loh. Gen Z loh. Enggak, jadi gini. Biar dijelasin dulu. Aku tuh bingung. Anak-anak yang di bagian event pas aku lagi ketemu mereka, Gini-gini. tiba-tiba gini-gini. Ngopo sih hari-hari ini? Ngapain gitu kan? Gara-gara mereka tuh gitu terus. Jadi aku ketemu mereka kayak 2 jam gitu ya. Mereka tuh gitu terus. Ini gini terus 2 Gini-gini jam. terus. Terus habis itu besok aku ke sini, anak-anak nih gantian. Gini. Kicau mania. Langsung HP ku isinya kicau mania semua. Ya gara-gara Tapi seru kan tren-tren Gen Z kan? Apa aneh? seru sih, seru-seru aja. Nggak aneh? Enggak juga. Oh, enggak. Aku lebih aneh lihat Alpha sebenarnya. Oh Gen Alpha 67. Iya. Karena apa kayak itu lebih random sih. Maksudnya kayak nggak ada apa-apanya Nggak ada gitu. konteks Nggak ada ya? konteksnya. Kalau Gen Z kan karena saya itu kan karena ada lagunya, ada Betul. tren di mana, di combine gitu kan. Jadi masih oke lah. Tapi kalau Alpha tuh random sih. Belum relate. Mungkin iya. Mungkin iya, tapi memang random sih. Nggak kuat aku. Jujurnya nggak kuat. Gak apa-apa. Kita coba mengadaptasi tren-tren yang ada. Iya, boleh. Nah, kamu pertama kali seneng foto tuh dari kapan sih? Aku senang foto dari SMP. Kan aku kelahiran 2000. 2000, oke. Iya. Kosem kelahiran tahun 9 berapa? Tebak. 1990. Salah. Loh. Oh 95. Betul. Kok Iya. langsung bener yang kedua? Aku emang lumayan jago. Oh, gitu ya? Nebak angka kelahiran orang. Betul ya 95 ya? Betul, 95. Oh iya. Berarti kan gak selisih jauh toh. Ya, beda 5 Aku tahun kelahiran aja. 2000. Mm-mm. Terus aku suka fotografi dari aku SMP tahun 2013. 2013, oke. Dulu itu boomingnya efeknya aquamarine. Kosem tahu toh Ah, efek aquamarine? ya. Yang putih, pucet, Mm-mm. yang bibirnya pink, Ya. yang misal orangnya kayak sawo mateng kayak aku nih.
Kalau foto pakai aquamarine tuh jadi kayak putih Putih, bening. betul. Nah itu aku suka aku suka fotografi sejak aku SMP gara-gara Gara-gara tren itu. aquamarine itu. Nah berarti kamu ngefoto awal orang. Orang Maksudnya iya. lebih ngambil portrait atau misalnya kayak kamu seneng ngefotonya aja siapa aja kamu Dulu ngambil? tuh karena aku pakai kamera DSLR yang ada efek aquamarine. Kan memang efek aquamarine kan ditujukan untuk ngefoto objek manusia kan. Iya, Di trennya betul. waktu itu kan. Jadi aku sukanya ngefoto kayak teman-temanku sendiri. Rek tak foto rek, cekrek. Tapi kan dulu aku foto gak dibayar ya. So aku mikir kok mau ya aku ya dulu ya. Dimanfaatkan sama temenku ya. Kalau jalan-jalan kamu bawa kamera ya jangan lupa kan. Iya. Aku kayak walah ternyata aku dimanfaatkan selama ini. Nah dulu gear pertamamu apa? Canon 1100D dan itu 1100. aku kamera pertama beli sendiri kok Sam. Dari ngumpulin uang jajan gitu atau gimana? Dulu kan SMP kan dulu kok Sam SMP uang jajannya berapa? 20.000 seminggu. Oh, 20.000 seminggu. Loh, Oh iya. makananku SMP 4.000-an loh, Rek. SMP sekali makan 4.000. Iya, Oh. di kantin ya, masih 4.000. Berarti kan SMP-nya tahun 2008. 2006 sampai 2009 Oh, segitu. Oh iya. Aku tuh dulu SMP tuh uang sakuku 10.000 per hari. Tapi aku SMP ku tahun 2013. Gitu. Cuman kan aku naik angkot, beli jajan, beli makan, gitu-gitu kan. So aku mikir kayaknya kalau nabung nggak bisa. Mas aku nyisin sehari 2.000 buat beli kamera yang seharga 4 juta kan. Akhirnya aku kayak mikir gimana caranya aku beli kamera pertamaku. Ya. Akhirnya aku minta orang tua dong, mama, ayah beliin kamera gitu. Tapi nggak dikasih. Soalnya tuh kayak mungkin orang tua punya ketakutan kalau anaknya dibeliin kamera langsung takutnya nanti Terus udah bosen. dibeliin. Akhirnya kok dibeliin karena menurut orang tua aku itu kamera mahal buat anak SMP. Ya. Yang gampang bosen. Akhirnya aku kan pengen banget karena aku pengen merasa aku SMP pengen jadi anak gaul gitu loh. Yang punya kamera, punya efek aquamarine. Akhirnya aku tuh dulu suka main game online anak-anak warnet gitu. Main apa? Ada game Jepang namanya Ameba Peak kayak The Sims. Itu kayak game-game The Sims gitu. Ternyata di game itu aku cukup lumayan jago main gamenya. Oke. Akhirnya aku mikir gimana kalau skillku main game ini aku convert jadi rupiah. Akhirnya aku buka jasa joki game. Oh, joki. Terus lumayan selama setahun aku jadi joki game, aku dapat uang 3 jutaan lah kayaknya. Oh lumayan. Setahun. Buat anak SMP, aku dulu kayak SMP kayak aku kaya raya banget ini. Karena aku ngerasa aku setahun bisa punya uang 3 juta buat beli kamera. Akhirnya ya udah kamera pertamaku aku beli dari uang hasil joki game dan bolos kelas soalnya tiap kelas aku selalu ngantuk. Berarti kamu happy hour tiap hari gitu? Tiap pulang sekolah. Oh jadi pulang sekolah langsung main sampai malam. Iya, terus pagi sekolah, terus ngantuk. Oh ya, tapi masih malammu sampai jam berapa? Sampai jam 9-an lah. Soalnya warnetnya tuh sebelah rumah. Oh ya enak. Tetangga gitu. Kalau dulu Dota, masih Dota 1 baru di warnet. Tapi happy hour pagi. Happy hour, wow. Paketannya happy hour itu loh. PM, paket malam gitu. Iya, wow. Ini namanya sudah ganti sih. Memang tahun segitu aku sudah kuliah, sudah berhenti. Berarti kan Kosem kan dulu anak warnet juga toh. Iya, SMP, warnet, SMA lah. Anak Dota. Buka joki game juga? Enggak. Oh enggak? Atau pakai joki game? Enggak. Oh, enggak. Ya kan kalau Dota 1 ya lebih kan pengen main aja kan waktu itu. Cuman ya udah berhenti aja. Dota 2 aku udah pusing ngelihatnya. Aku nggak bisa main yang kayak terlalu cepet banyak gerak-geraknya tuh nggak bisa, pusing. Kayaknya Dota juga game yang lumayan susah ya. Ya sekarang makin ribet sih. Yang sekarang makin ribet dibanding yang dulu. Jadi aku udah nggak enjoy. Oh, oke. Tapi main ML? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Oh. Gameku sudah sisa FC 26 aja. FC 26 FIFA apa? dulu namanya FIFA. Oh, FIFA. Sekarang namanya kan FC. Udah tinggal itu aja. Sama NBA lah, main yang sport-sport itu masih bisa. Nah, dulu warnet kan Dota, PB. Tahu PB? Tahu PB. Point Blank Garena. Betul. Sampai pokoknya cheater semua. Isinya cheater tok wis males wis mandat. Kegampangan ya? Enggak, jadi kan BT. Jadi kayak misal dulu itu cheaternya PB itu misalnya kamu ngelempar granat, harusnya 1 kan. Keluarnya 10. Agak asik. Sekali ngelempar keluar 10. Sniper mestinya tembaknya kan pelurunya 1 dong yang keluar sekali tembak. Ini bisa 5 jebret gitu. Gak seru. Nah, makanya malesin. Iya. Ya, nah itu pertama kali SMP kelas
SMP kelas 1 atau kelas 2 aku lupa. Itu langsung dapat kamera pertama itu. Mm-mm. Berarti langsung divisi dokumentasi tiap kali acara. Iya, iya benar. Setelah ingat-ingat iya. Jadi kayak kelasku waktu SMP itu kan kayak ada acara Hari Kartini, pakai kebaya semua. Ada wali kelas ulang tahun, dikasih surprise kue tart gitu-gitu kan. Akhirnya aku selalu kayak sama teman-temanku sekelas, bawa kamera ya, kamera ya. Cuman aku dulu ngerasanya happy. Oh, berarti aku dibutuhkan ini. Gitu. Ya, ada apa ya kayak validasi gitu ya. Iya, berarti aku berguna ya untuk kelasku ini ya, gitu. Aku foto, cekrek temenku happy. Tapi yang aku sadari setelah ini adalah kok ternyata di antara momen-momen itu aku nggak ada di dalam fotonya. Kamu nggak pernah masuk. Karena aku yang foto. Itu mereka nggak yang tahu diri, ayo sekali-sekali gantian gitu nggak? Nggak ada. Itu sih yang bikin aku kayak ternyata jadi fotografer tuh ada hal sedihnya juga. Soalnya kalau aku sama teman-temanku gantian akhirnya. Ya ada yang di timer apa segala macam. Paling nggak foto bersamanya dia ada lah gitu kan. Enggak kan kasihan. Benar, berarti temennya Kosem baik-baik. Iya lumayan lah ya. Soalnya lumayan tuh. Bawa waktu itu 5D. Tahun 2000? 2011? Wah, best. Bukan aku ya, maksud temanku. Wah, dengan lensa-lensa L series-nya. Iya, betul. Wah, holang kaya. Makanya itu maksudnya kayak kita mau pinjem yuk. Kena jatuh ya opo, ketatap ya opo kan. Itu mahal loh, kayaknya dulu satu set ada 20-30 juta deh segituan, kayaknya. Di segituan. tahun itu kayak mau sugih nih. Betul. Dan sekali bawa pasti 50 dia bawa, 70-200 dia bawa, sama kayaknya 24-70 deh. Dia selalu bawa 3. Itu hobi atau apa? Hobi. Anak SMA. Makanya aku juga nggak berani minjem. Aku juga sih, kayaknya aku lihat juga segen kayak wah aku mau ngeliat tahun ini. Sekali keproject titik gantinya ya opo. Iya, tahun itu lagi ya Allah. Kalau kamera sekarang kan udah mahal-mahal. Maksudnya mahal ya bagus relatif lah. Ya kan beda lah ya kan. Terus habis itu lanjut terus tuh hobi fotonya. Terus, nah akhirnya aku sadar, untungnya, alhamdulillahnya dari SMP aku udah tahu kayak, oh ternyata potensiku, hal yang aku suka adalah di bidang fotografi. Foto. Akhirnya dari SMP kan lulus ke SMA, tapi aku nggak milih SMK, aku milih SMK. Aku milih SMK 1 Broadcasting Penyiaran Pertelevisian. SMK 1 tuh di mana ya? Wonokromo, Royal. Oh iya. Sebelahnya pas banget. Ternyata dari SMK 1 Broadcasting ini makin kebentuk lagi lah potensiku. Oh ternyata aku suka bidang visual, media dan lain-lain. Makin kebawa lah aku ke situ. Iya. Nah terus itu waktu dulu deteksi ikut foto juga. Yang kan ada lombanya yang jurnalis deh. Betul. Ada aku noleh kok bocah semua, mana yang tua ini? Iya gak sih? Siapa? Kan maksudnya ada yang jurnalis itu ikut juga tahu. foto. Nah itu waktu SMK tuh sempat ada itu, cuman aku nggak kepilih. Itu aku agak sedih sih aku itu. Tapi ada teman lain yang ikut, yang Temenku suka yang juga. kepilih, aku yang nggak. Cukup gondok sih aku, cuman ya kayak ya wis lah. Tapi itu kamu pakai 1100D itu terus sampai lulus. Terus aku pakai lensanya, aku pakai lensa 50 mili Yongnuo. Yongnuo. Iya itu, Nah, tahu. Itu lensa fix termurah. Terus kalau misal gelundung gini wes alamat itu. Iyalah. Iya benar pecah. Pasti. Betul. Dulu tuh aku beli 50 mili itu masih 1 juta loh, tapi yang Canon asli. IF. 18. Oh, F18. 1 juta. Heeh. Oh, ya. Tak kira harganya 2 juta, 3 jutaan. Enggak, F18 tuh masih 1 juta tuh tahun berapa ya? 2012 kali ya? 12, Oh iya, 13 tuh iya. segituan. Yongnuo dulu kena berapa Yongnuo? Aku dulu beli tahun 2015 atau 16 kayaknya tuh di harga 900.000. Itu aku udah seneng banget pakai lensa itu. Meskipun aku tahu dia secara optik ya, ya udahlah Ya gitu. udah. Cuman aku seneng pakai lensa itu karena lensa perjuangan. Berarti awalnya kit tuh 1855. Iya, gitu. Tiba-tiba bisa F18 menyenangkan ya. Menyenangkan karena kayak kalau kataku dulu kayak, oh ini sinematik banget ini. Tapi emang akhirnya pure foto aja karena kan kamu SMK-nya broadcast kan, berarti kan belajar video juga kan. Nah kalau dulu SMK aku tuh kayak belajarnya tentang broadcasting, penyiaran, talk show, news anchor, radio, script, bikin film, ILM, video klip. Cuman ternyata hal yang aku suka tetap di bidang fotografinya. Tetap fotonya.
Oke, terus lulus SMK, kuliah. Aku kuliah, aku ambil ilmu komunikasi, penjurusannya jurnalistik juga di Unitomo Surabaya Di sini. Unitomo. Kampus swasta. Oh iya, karena kamu pengen nerusin ke arah sana. Awalnya foto jurnalistik. Gimana ngerasain foto jurnalistik tuh tiba-tiba? Nah, jujur dulu aku waktu kuliah sering bolos. Oke. Aku ikut tugas cuman kayak nggak yang serajin teman-temanku. Kalau teman-temanku tuh kayak tiap ada momen acara apa di Surabaya selalu ngeliput dan lain-lain. Ya sekalian hunting gitu kan ya. Betul, kalau aku ngeliput kalau ada tugas tok. Kalau nggak ada tugas ya udah. Ya aku ya iya sih. Iya sama ya berarti Ya, ya. nek perlu aja, nek enggak ya enggak usah kan gitu kan. Soalnya teman-temanku kayak ambis banget. Oh Surabaya ada parade ini, ayo kita foto. Padahal bukan tugas. Sekalian ya pokoknya pengen hunting aja kan, pengen Ngasah skill gitu. ngasah. Jadi aku dulu sempat foto-foto jurnalistik kayak ngeliput Surabaya ada acara apa, pawai apa gitu. Foto-foto tok ya buat tugas aja. Aku seneng cuman kayak kadang kok kemeriak banget ya gitu. Ya, sumpah jadinya ya. Sumpah banget yang ngejar momen, rebutan, geser kanan kiri itu kayak happy-nya ada, senangnya ada, cuman kayak aku nggak terlalu enjoy banget ternyata. Oh. Terus akhirnya kok kamu jadi tiba-tiba sekarang nih foto burung ini mulainya dari kapan ya? Kan aku awalnya kan basicnya kan ke foto manusia dulu, foto wedding, foto orang Oke. lahiran, foto jurnalistik dan lain-lain gitu. Nah, selama aku ngefoto wedding dan lain-lain itu kan fotonya kan komersil. Betul. Gitu. Jadi kayak kalau aku ngerasa foto komersil tuh kayak ada pressure dari klienku gitu. Oke. Kak fotonya request gini ya, mau gini-gini ya, gini-gini ya gitu. Ya. Itu ya gimana namanya juga aku dibayar. Jadi harus nurut Ya, gitu kan. ngikutin klien. Ngikutin kan. Terus aku ada momen dimana kok aku bosen ya ngefoto manusia gitu. Bosennya karena aku ngerasa kok momennya jatuhnya itu-itu aja. Jenuhnya udah kerasa banget di aku. Terus akhirnya aku nyoba gimana kalau kita foto objek lain gitu. Aku pernah foto makanan, cuman kok foto makanan ribet banget. Harus Propertinya. food stylist lagi kan? Iya. Terus maksudnya kayak foto makanan juga ini produknya di pose apa gitu loh. Ya, oke. Bingung juga. Jadi kayak aduh, aku skip lagi, ganti lagi. Aku bingung mau foto apa. Akhirnya aku coba, aku punya salah satu relasi temenku yang beliau emang hobi foto burung. Oke. Gitu, aku nyoba. Om, Mas, boleh nggak ajak aku foto burung? Barangkali kalau bisa ajak aku dong. Nanti aku pinjam kamera sama lensanya juga. Soalnya kan gearnya kan cukup lumayan beda juga kalau foto burung gitu. Akhirnya untungnya beliau bilang, ayonya gas, oke berangkat lah. Dari situ awalnya karena kejenuhan. Tahun berapa itu mulai Baru pertama? kok setahun setengah yang lalu, 2024 akhir. 24 akhir. Iya. Itu pertama kemana? Aku Huntingnya? ngefoto burung di Lumajang, area Semeru. Lingkup situ. Aku ngefoto burung di situ. Nah, kalau misalnya aku tiba-tiba pengen ikut foto burung. Apa aja yang mesti aku siapin? Oke. Pertama kita harus nyari lokasinya dulu. Oke. Misal kita tinggal di Surabaya. Kira-kira di Surabaya kalau nyari foto burung, kira-kira burungnya di mana aja ya? Kita nyari Oke. lokasinya dulu. Misal let's say paling gampang kita nyari di mangrove sini kan ada sih. Mangrove ada. Sedekat betul. sini. Kuntul paling kuntul. Iya, kuntul. Burung warna putih itu. Iya. Kita cari lokasinya. Terus kita searching, kira-kira di mangrove ada burung apa Burung aja. apa aja, oke. Muncul tuh biasanya burung kuntul, burung ini, burung bla bla bla, Oke. muncul kan. Habis itu kita tinggal jalan ke sana aja. Oke. Tapi kita harus juga kalau misal tujuannya mau foto berarti bawa kamera. Oke, gearnya mesti apa? Gearnya sebenarnya kalau misal baru mulai sebenarnya seadanya dulu. Kalau adanya HP ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misal idealnya kalau aku prefer pakai kamera mau APS-C mau full frame bebas. Brand apapun Sony, Canon, Nikon semua juga bisa gitu. Yang penting menurutku dari lensanya karena burungnya jauh. Kan jarak kita ke burung kan jauh banget toh. Kita di sini mungkin burungnya tuh bisa ada 50 meter, 60 meter, 100 meter, jauh banget kan. Berarti kita butuh lensa dengan focal length yang panjang banget gitu. Terus bawa berapa minim? 100-400 boleh, 100-400, 100-500 boleh, 100-300 boleh, 200-600 mili boleh. 200-600 itu yang gede, babok gede itu. Seginian lah Enggak, kayak. misalnya lebarnya yang segini itu ya. Yang apa? 100? Yang 200-600 itu bukannya lebar banget segini tuh ya. Panjangnya. Yang segini kan. Iya, panjangnya. Segini, bulatnya gede tuh. Diameternya seapa ya? Segini diameternya. Oh, oke. Seginian gitu.
Pokoknya pakai lensa yang bisa Pokoknya zooming. tele banget. Iya, entah zooming digital, entah zooming optik, bebas. Oh, oke. Kalau aku menyarankan pakai lensa-lensa yang zoomingnya pakai optik gitu. Heeh. Gitu. Kamu biasa bawa yang berapa? Aku pakai 200-800 mili 200 800. Oke. dari Canon. Iku 800 ketok Aldo sak upil-upile kelihatan iku. Sak duso-dusone. Satu-satunya 800 ya. Terus 800 tuh berarti sampai jarak berapa ya? 800 800 mili aku pernah ngefoto jarak burung tuh 80 meter kayaknya. 80 meter tuh dia Iya. full body atau close up. Full body burungnya gitu. Cuman burungnya kan kecil banget. Heeh. Dia kan 800 meter kan jauh banget jangkauannya Nggak ya. geter dah. Maksudnya kan Tripod, pakai tripod. Oh, full tripod Full berarti. tripod. Nggak mungkin handheld ya. Handheld ya, gini aku. Nggak mungkin handheld ya. Berarti full tripod. Full Oke. tripod gitu. Jadi burungnya pasti kelihatan karena kan burungnya juga kecil banget, udah jaraknya jauh, burungnya kecil, makanya harus ngandelin lensa-lensa dengan zooming yang optik atau digital. Oke. Shutternya mesti berapa? Shutternya kalau aku minimal aku di 500 kalau aku, tapi tergantung, bebas. Kalau aku 500. F? F-nya juga menyesuaikan lensanya, bisa F56, F28 kalau lensanya optik-optiknya optik gede gitu, diafragmanya, atau F-nya juga menyesuaikan lensanya Ya toh juga. kan kamu zoom banget akan bokeh-bokeh anyway kan. Iya pasti, heeh. Oke, Gitu. oke. Yang penting shutternya sih kejar-kejaran sama dianya gerak gitu. Pokoknya pakai shutter tinggi. Kalau aku minimal 500 dan ke atasnya atas. lagi. Gitu. Oke. Udah nih udah bawa kamera. Terus kalau lagi foto burung di alam, itu aku suka pakai baju yang lebih tertutup. Panjang, menutup dari sini semua full semua. Karena kadang kalau misal kita di alam kayak kadang nyamuk Iya, gitu. pasti. Kapan hari kan aku ngajak Erlan. Ngajak Erlan, heeh. Nyamuan deh. Wrong outfit ya. Oh dia udah cerita ya. Nggak tahu, belum cerita, nggak tahu. belum cerita. Dia pakai apa emang? Erlan tuh pakai baju segini. Aku juga lupa bilang ke Erlan gitu. Terus Erlan celananya panjang. Ternyata Erlan tuh tipikal anak yang darahnya tuh disukain sama nyamuk. Oh ada orang yang darahnya disuka itu kenapa? Manis. Aku nggak tahu ilmiahnya. Cuman ini dari pengamatanku ya. Mm-mm. Di mangrove itu aku tuh ngerasa nggak ada gigitan nyamuk gitu. Meskipun bajuku agak tak giniin. Oke. Otomatis kan aku kena nyamuk juga dong. Cuma aku nggak ngerasa ada nyamuk gitu loh. Cuman Erlan pas ngevideo aku kayak aduh ya gitu-gitu. Karena memang banyak nyamuk sih ya, dan di air juga kan. Betul, jadi mending kayak ya udah pakai baju panjang. Kalau misal ngerasa kulitnya sensitif berarti pakai lotion anti nyamuk. Terus kadang kalau untuk sepatu, kadang kalau misal di alam kan kita nggak tahu kondisi tanahnya jemek banget, kotor banget. Berarti mesti boots. Boots Api boleh. boots gitu apa yang boots api? Takutnya api-api nancep ke lumpur. Aku pakai AP boots. Aku Paling aman ya, maksudnya yang bentukan kayak gitu lah ya. Iya, kalau enggak sepatu yang agak tinggian dikit gitu. Soalnya sepatu outdoor kan ya ada juga kan. Terus kapan hari yang waktu Erlan ikut aku tuh dia lagi pakai sepatu yang agak oke, sepatu oke bagus gitu loh. Terus nginjaknya kan ke arah lumpur-lumpur gitu. Betul. Kan. Terus aku ngeliat sepatunya Erlan, "Loh Lan, sepatumu kotor Lan, lumpur tok Lan." Iyonya gak apa-apanya tak laundryainya. Ya karena aku pernah shoot di situ juga ya, jadinya kayak dapat tambahan heels gitu loh, lumpur 2 cm gitu. Iya. Full satu tambahan heels 2 cm lumpur. Betul. Jadi mending secara outfit emang paling oke, Oke. menutup gitu. Terus kalau aku karena aku lumayan agak love and hate sama matahari, aku pakai topi. Topinya juga yang agak lumayan nutupin gitu. Topi-topi yang nutup semua bulat. Iya bulat, gitu. Secara outfit itu. Terus kamera, udah deh tinggal jalan. Autan ngefek enggak autan kalau di hutan Oh gitu? ngefek banget. Tetap takut ya Ngefek banget. nyamuk hutan sama autan. Betul. Aku pernah ngefoto di area Sulawesi Utara, di Tangkoko, dia hutan lindung. Jadi di sana kan aku ngefoto burung. Di hutan itu ada kayak kutu kecil banget. Kutunya bahkan nggak terlihat pakai mata telanjang. Oke. Ukurannya kayak ukuran-ukuran yang udah mikro makro gitu. Iya. Jadi kalau di zoom pakai kamera makro baru kelihatan. Baru kelihatan. Saking dia ukurannya kecil banget secara milimeter. Nah si kutu-kutu ini kalau misalnya kita jalan ke hutan itu, kita nggak pakai boots, nggak pakai lotion anti serangga gitu, kutunya bakal masuk ke kaki kita. Masuknya itu bukan kayak masuk di sini tok, tapi masuk ke jaringan epidermis yang bawah. Waduh. Nah terus tuh gatalnya tuh gatal banget sampai nggaruk, kayak gatal tapi kita nggak tahu gatalnya di sebelah mana.
Jadi bingung ngaruhnya di mana. Tapi dia juga nggak kelihatan toh, di kulit nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Dan itu kalau mau kita ambil ya, apanya diambil. Jadi harus operasi Nyobek. kecil. Oh. Itu kadang Nah, bahayanya. tapi kan harus tahu dia di mana dulu. Betul. Nah kalau sama dokter tuh mungkin kayak dikasih cairan apa bla 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 terus baru kayak diangkat gitulah. Oh, jadi kayak dibolongi terus diangkat. Oh enggak sih kayaknya. Aku nggak tahu treatmentnya gimana. Cuman dikasih cairan apa biar dia keluar terus kayak dibersihin gitulah. Oh, jadi Karena biar kan- dia keluar sendiri. Karena kan kutu kan soalnya kan. Waduh, ngeri juga ya. Itu di hutan itu aja. Yang Oh, lainnya endemik situ. di Sulawesi Utara. Cuman ternyata ya sepenting itu untuk pakai outfit yang layak untuk ke alam. Ya. Tapi sepanjang kamu semua perjalanan hunting burung ini, yang paling seru kemana nih? Paling seru, aku suka waktu ke ini sih. Jadi di Sulawesi Utara, udah Sulawesi Utara ujung banget. Udah kayak udah di pinggir lautannya banget. Aku nyari burung-burung kingfisher. Burung-burung Oke. kingfisher yang Biru kuning itu. warna putih abu-abu. Putih abu-abu, oke. Iya. Burungnya tuh 10 sampai 20 cm. Sebenarnya lumayan agak kurangnya. Nah, burung itu tuh burung endemik di Sulawesi Utara situ, di area Oke. Tangkoko situ. Cuman ada di situ aja. Cuman ada situ aja gitu. Terus akhirnya buat nyari burung itu tipikal burung yang suka berada di muara. Oke, kumpul buaya berarti. Nah, gitu-gitu, Oke. betul. Cuman buat ke muara itu aku perlu harus ngelewatin lautan dulu. Oke, malah lewat laut ya. Oh ya lebih Lautan, terus baru ke muara. Heeh. Gitu. Akhirnya aku naik perahu nelayan Perahu kecil nelayan. kalau buat mancing itu. Mhm. Aku bersama 3 orang temanku yang sehobi sama aku, kita naik perahu itu buat nyari burung itu. Otomatis, nah pas banget ternyata hari itu ombaknya tuh kayak gini Berangkat banget. kesiangan. Emang harus sore. Memang harus sore. Iya. Oh, oke. Karena kita nyari sunsetnya. Kalau siang soalnya panas banget. Soalnya kan biasanya kalau nyebrang laut kan pagi kan mereka, subuh atau malam. Buat ini kan, buat mancing-mancing gitu Iya, kan. supaya iya. ombaknya kan nggak gede dulu gitu kan. Cuma kalau kita sore karena by data burung itu suka Nongolnya nangkringnya sore. buat cari makan gitu. Akhirnya udah kita naik perahu, apalagi aku dan teman-temanku kita bawa gear yang harganya Masya Allah. Cuman kita nggak boleh bawa tas karena perahunya kecil banget. Jadi kita cuma tripod. Tripod udah tancepan gitu. Tripod jadi kan kalau naik perahu kecil kan nyiprat air laut. Iya benar. Sedangkan kalau kamera kena air laut kan ya rusak. lama-lama. iya. Akhirnya jaketku tak giniin. Heeh. Terus perahunya gini-gini. Terus kita nggak pakai pelampung. Iya pasti Udah, nggak akan ada. Iya. Terus ya udah kita jalan dengan ombak yang Masya Allah banget itu. Ternyata pemandangannya kanan kiri ada gunung, ada tebing-tebing, terus malah suasananya kan matahari sore kan bagus banget kan cahayanya. Itu aku ngeliat pemandangannya kayak baru pertama kali ini aku foto burung harus lewat lautan dulu. Terus serunya kerasa banget, deg-degannya kerasa banget. Bukan deg-degan aku jatuh, tapi aku deg-degan kamera aku jatuh. Setinggi apa kebanting banget gitu, buang gitu. Enggak. Sebenarnya sedang-sedang aja, cuman deg-degannya karena aku bawa kamera dan tanpa pelampung juga. Gitu. Iya. Akhirnya kita udah ngeliatin lautan, akhirnya kita bermuara. Di muara udah mulai tenang kan, itu arusnya kan. Kita nyari burung sambil nyalain mesin perahu, keliling sret gitu. Coba dipanggil pakai audio si burung itu. Cekak gitu bunyinya. Kita keliling kok gak ada. Burungnya itu warnanya putih abu-abu dan daun-daun di sana tuh warna daunnya tuh kayak udah agak kering-kering gitu. Jadi mirip samar, warnanya. mirip gitu. Makin bingung lah, mana jaraknya jauh, burungnya kecil, daunnya kamuflase banget. Nah kita keliling-keliling cari-cari, itu matahari udah mulai tenggelam, udah kayak putus asa. Kayaknya kita gak dapet deh ini. Kayaknya kita emang udah gak hoki. Karena kalau nyari burung kan harus mengandalkan kehokian kan. Kayak kita gak hoki. Terus akhirnya ternyata pas kita mau arah balik, kita sama guide kan. Guide-nya bilang, di situ tuh ada burungnya. Kita lihat burungnya, oh iya ada. Langsung kamera dinyalain semua. Kita capture momennya. Dan syukurnya burungnya nengger di situ. Biasanya aku kalau foto burung, burungnya tuh cuma nengger kayak 1 menit, 2 menit. Itu dia 10 menit. Lama dapat banget. banyak ya. Iya, jadi aku dapat momen dari dia nangkring, terjun ke laut, Ngambil ambil ikan, ikan. dia naik ke ranting. Terus kingfisher tuh tipikal burung yang kalau mau makan ikan,
itu ikannya ditepuk kanan kiri Ya, kanan ya, ya, kiri dia proper kanan kiri gitu terus ya. baru ditelan lep gitu. Aku dapat full momen kayak Full. ya Allah terbayarkan. Ya karena memang kan belum tentu dapat ya. Pernah nggak kayak Betul. kamu sudah pergi jauh-jauh lama terus nggak dapat apa-apa gitu? Oh pernah beberapa kali lumayan itu. Udah masuk maksudnya udah jalan perjalanan keluar kota Heeh. jauh ongkos juga lumayan. Udah nunggu berjam-jam di hutan ternyata burungnya nggak datang juga pernah. Jadi ya hoki-hokian. Nah itu apakah kayak kamu mesti stay di situ beberapa hari gitu supaya bisa dapat? Aku stay-nya kan kita foto di hutan. Mm-mm. Cuma di pinggiran hutan ini kan biasanya kayak ada penginapan guest house gitu-gitu. Ya, ya, heeh. Kalau enggak kita numpang di rumah warga desa gitu. Jadi aku stay berhari-harinya tuh di Di sekitaran sekitar hutan. situ. Tapi tiap hari pokoknya datang masuk terus keluar lagi gitu. Jadi subuh kita masuk hutan, sore kita pulang. Dan Gitu. itu belum tentu dapat. Belum tentu dapat, cuman 80% dapat kok. 80% ya lumayan ya, tetepan ya 20%-nya sia-sia perjalanan. Iya. Ya. Itu apa kepuasan tersendirinya waktu ngefoto burung itu pas dapat yang kayak gimana? Kepuasannya adalah ketika aku foto burung itu ternyata foto burung tuh mengajarkan aku untuk buat sabar banget. Jadi kalau misal orang mau nyoba foto burung, kalau kesabarannya setipis tisu dibagi 7, mending gak usah foto burung. Setipis tisu bagi 7 itu baru masuk aja udah panas-panas terus pulang wes gitu kan. Benar. Oh, oke. Foto burung tuh bikin aku untuk belajar sabar utama. Karena kita udah jalan ke hutan, perjalanan dari kota, jalan kaki ke hutan, bawa alat berat, secara gearnya juga harganya lumayan. Kita nunggu di dalam hutan buat nunggu burung datang aja. Burungnya pun datangnya cuman paling semenit, 2 menit terus pergi. Padahal kita nunggunya bisa berjam-jam. Minimal paling enggak 30 menit, maksimal aku pernah nunggu 8 jam. Oke. Itu aku nunggu. Cuma ketika diantara nunggu bosen, bingung, gak ada sinyal dan lain-lain tanpa distraksi, ternyata momen ketika burungnya datang tuh bikin aku, oh ternyata burungnya tuh indah banget, cantik banget. Kadang kalau misal ngelihat burung tuh kayak bikin aku bersyukur atas ciptaan Tuhan. Oh ternyata Tuhan bisa nyiptain makhluk sekecil ini tapi seindah ini. Karena kan warna burung kan warna-warni, coraknya, bentuknya dan lain-lain. Bikin aku bersyukur, kepuasannya di situ. Tapi pas kamu kayak lagi nunggu gitu ya, itu nggak ada binatang apa lain lewat, iseng tak foto sekalian gitu nggak? Hewan lewat pernah ada, ular beberapa kali tuh ada lewat gitu. Ular terus kayak bajing, kayak tupai-tupayan gitu, bajing gitu. Cuman nggak aku foto karena biasanya tuh kayak hewan-hewan umum aja gitu. Tapi aku malah berharap banget kayak karena ada orang tanya ke aku kan, Kakaknya pernah nggak foto masuk ke hutan tapi ketemu hewan buas gitu. Malah aku berharap kalau masuk hutan bisa ketemu hewan buas, ketemu harimau, apa ketemu beruang madu, apa ketemu apa. Karena buat pecinta foto hewan, ketemu hewan-hewan gitu tuh sebuah pengalaman yang hokinya udah luar biasa. Karena aku punya temen tuh satu, ya dia anak syuting juga, dia sekarang memang ngerjainnya foto hewan, syuting hewan, dan dia salah satu yang bisa dapetin harimau. Oh Mas Abi. Abi kan. Iya. Nah Abi aja nunggu sampai kurus gitu kan dari gendut. Iya kan, positifnya kan berarti kan jadi berkurang kan. Ya kan dia nunggu binatang dari gendut sampai kurus, keinjak gajah lah, apa kan resikonya juga jadi gede kan. Berarti kan Mas Abi kan tingkat sabarnya tuh level 99. Oh iya, itu kamu pukulin dia juga gak marah kayaknya. Maksudnya kayak itu ya, maksudnya kayak resikonya satu tinggi bisa ketemu yang lain-lain, tapi malah kepengen kan. Malah kepengen banget. Mas Abi aja nunggu sampai berhari-hari kan ya. Iya, tapi kan juga harus ada hal yang dia lakukan kan supaya itu mau datang kan. Karena kalau bau manusia kan biasanya juga nggak mau keluar tuh. Nah, aku belum tahu kalau itu tuh. Karena kalau hewan mamalia kayaknya beda lagi treatmentnya. Aku belum pernah ngefoto yang gitu-gitu. Nah, misalnya kayak kamu masuk terus kamu suarain suara burung ya atau di HP gitu kan. Berarti kan kamu download dulu. Terus suarain. Nah, itu pernah nggak kayak yang lain yang datang? Oh sering kadang iya. Kadang burung-burung lain bisa datang itu. Malah happy banget kalau burung lain bisa datang. Oh malah lumayan ini nambah gitu ya. Iya nambah spesies gitu. Karena aku sukanya fotografi burung tuh rasanya kayak Kosim pernah ini gak main Pokemon. Oke, jadi kayak Pokédex gitu ya, punya macam-macam gitu ya. Betul, rasanya tuh kayak weh aku bisa ngoleksi nambah satu spesies lagi nih. Rasanya kayak gitu. Kesenangannya pribadinya kayak gitu. Nah itu kamu udah dapat berapa ratus ini sekarang? Burung bersyukurnya di Indonesia, Indonesia tuh burungnya tuh banyak banget.
Karena Indonesia kan pertemuan antara Australia dan Asia kan. Ya betul. Jadi secara ekosistem lingkungan dia variasinya hewan-hewannya satuannya banyak banget. Jadi tinggal di Indonesia untuk para fotografer burung itu sebagai kayak udah surganya gitu. Burung endemik di Indonesia aja ada 547 burung endemik asli penetap. Oke, itu yang asli. Itu yang asli penetap. Belum yang burung-burung migrasi, belum yang burung-burung umum gitu. Iya. Total burung Indonesia setahu aku lupa angkanya di antara 1000-an deh kayaknya. Oke. Yang baru aku foto, yang aku dari data kemarin, 1 minggu yang lalu aku baru dapat 84. 84. Iya. Nah itu kamu tembakin aja lah burung-burung lewat di jalan gitu supaya paling enggak nambah dulu gitu, nggak bisa? Nah, aku sebenarnya nggak ngejar berapa banyaknya gitu. Cuman aku kayak ngejar burung-burung yang aku sukai model-modelnya. Gitu. Oh, yang kayak apa tuh yang paling kamu suka? Aku tuh suka burung-burung burung beo-beo gitu. Oke. Kan dia berisik kan burungnya kan. Terus warna-warni kan, ya merah, ya hijau, mencolok. Itu aku suka burung-burung yang berisik, yang warna-warni. Terus yang kalau di alam itu tingkahnya tuh ada aja. Jadi kalau burung-burung kayak burung-burung beo-beo gitu, contoh yang pernah aku foto tuh burung kakatua jambul jingga. Jambul jingga, oke. Kan kalau di yang pernah jambul kita umum, kuning kan banyak. Nah betul, yang umum. Yang aku pernah tuh foto burung kakatua jambul jingga, itu adanya hanya ada di Sumba, endemik Sumba, dan dia di alam itu hanya tersisa 100 aja, 100 ekor. Jadi secara status dia tuh udah krisis, dilindungi banget. Nah burung ini kalau di alam tuh dia berisik banget, gitu. Terus kalau di ranting tuh dia bisa puter-puter gini badannya, puter-puter gini-gini. Random kelakuannya ya. Iya, terus nyucuk-nyucuki temennya gitu. Oh, kakak tua mabuk gitu ya. Jadi. Iya betul, kakak tua, ya aneh itu tingkahnya. Jadi kayak ngeliat, oh ternyata burung kalau di alam liar tuh dia bisa sebebas dan seaktif ini. Karena yang aku pernah lihat burung kakak tua jambul kuning yang di kurungan, dia cuma kayak ngek gitu-gitu. Iya paling aja. mainan ada ayunan itu tuh. Iya, gitu ya. Jadi kayak aduh sedih banget. Padahal dia kalau di alam liar banyak tingkahnya itu. Ya kalau kurang ke Bonbin itu kan bisa lihat kan, yang Bonbin jambul juga kuning ada kan. sih, ada, iya. Tapi di Bonbin itu juga tempat migrasi burung nggak sih? Kadang di atasnya itu di pohon-pohonnya itu. Aku nggak pernah lihat langsung, cuman kalau info dari temen ada-ada aja. Cuman aku nggak tahu sebanyak atau sedikit gitu. Soalnya dulu, kayak aku berapa ya? SMA deh. SMA aku ke Bonbin random. Terus habis itu kan awal masuk kan ngelewatin yang tempat area pohon-pohonan tuh loh di atasnya kan. Dari pintu masuk pertama kan pohon-pohon. Hujan tai. Putih-putih itu ya. Full hujan tai jadi gitu. Nah aku mikir ini pasti migrasi kan nggak dari, maksudnya bukan yang dari dalam kandang kan. Jadi full hujan tai. Aku pernah nonton hujan tai dan aku lari ngelewatin itu sambil gini. Kena nggak? Ya kena dikit di baju 1-2 karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bau banget sih itu. Bau banget. Jadi kayak hujan tai. Kayak di atas tuh lagi banyak semua terus dipikir itu toilet be ya. Nolek masal. Bener. Ini soalnya di Surabaya ini apalagi mangrove, jadi tuh burung-burung di area dingin kayak di Aussie dan lain-lain. Jadi kalau misal di areanya udah musim dingin, burung-burung tuh suka migrasi. Salah satu rute yang dilewati adalah Indonesia di Surabaya juga dilewatin. Migrasi gitu. Entah mereka migrasi di sini cuman buat buang kotoran kayak terus tadi. lewat lagi dia. Lewat lagi atau dia emang berhenti buat cari makan dulu atau nyari kehangatan. Jadi makanya pantas ada burung migrasi. Kalau di Surabaya kan emang udah peta jalurnya gitu. Oh, tapi apa ya, maksudnya kayak dia migrasi itu kan dari sana kan sepanas-panasnya di sana kan tetap panasan sini gak sih? Nah aku nggak tahu, aku belum pernah tanya ke burungnya dan aku juga gak baca datanya guys. DPR rontok gitu bulunya enggak ya? Enggak, cuma ternyata ya secara alaminya mereka untuk milih untuk tetap migrasi buat nyari kehangatan ke sini gitu. Terus yang aku lihat juga di mangrove tuh banyak burung-burung migrasi. Itu saking nyamannya dia di mangrove Surabaya, dia juga sampai membesarkan anaknya di sini, kawin di sini. Berarti kan dia secara alami dia nyaman untuk di sini. Iya. Berarti sebenarnya kayak kalau di Surabaya doang aja juga udah bisa dapat macam-macam ya? Bisa banget, tapi kita harus kayak selalu nangkring di sana buat ngelihat burung ini ada, burung itu ada gitu. Karena kita nggak tahu apa yang lagi ada gitu ya. Migrasinya kapan tuh ada rundown-nya, schedule-nya. Ada bulan-bulannya. Setahu aku nanti Agustus sudah mulai itu migrasi dan 4 bulan ke depannya. Australia itu bukannya dinginnya pas tengah tahun ya?
Nah, itu tuh. Kayaknya aku juga nggak hafal. Mungkin antara itu. Ya kan mereka tengah tahun dinginnya. Udah mulai. Terus habis itu akhir tahun malah panas kan. Summer kan kebalik tuh Australia. Oh, soalnya waktu Desember tuh aku masih juga dapat. Oh, biasanya kayak burung-burung sisa-sisa yang belum telat migrasi gitu. Iya paling ya ketinggalan ditinggal koncoy. Delay. Tapi mereka tuh yang migrasi itu pasti rame-rame gitu gak sih? Pasti rame-rame. Berkoloni barengan. Aku nggak tahu berapa ratus ribu. Pokoknya banyak banget. Karena ya itu tadi aku ngeliat hujan tai itu aku gak pernah lupa sih itu ada hujan tai. Kebayang sih aku putih-putih gitu. Tok putih semua di bawah tuh udah putih semua wes. Pasti masih anget itu tainya. Iya. Yes pokoknya kena di baju 1-2 gitulah. Tapi kita rame-rame kan jadi lari semua. Lah enggak ya kita terjebak juga kayak kita memundur ini. Kita nggak tahu kan dia terbangnya kemana kan. Betul. Pokoknya udah hujan tai aja udah lari. Nggak pernah sih aku. Itu apes banget itu. Apes emang apes. Hari itu emang apes ono hujan tai. Satu hari yang aneh kenapa kok aku kesana aku yang ngapain gak jelas. Hoki berarti itu. Ya mungkin karena biasanya kan orang kan kalau kena tai hoki kan. Jadi kayaknya itu hokiku makanya sampai sekarang itu berkat kena hujan tai waktu itu kayak. Terus kamu yang naik kapal tuh kemana tuh? Yang kemarin kan sempat ramai juga tuh. Oh, kapan hari itu aku sempat 2 kali ke Banda Neira sama ke Papua. Ke Raja Ampat naik kapal. Jadi 4 sampai 5 hari aku di kapal Pelni ekonomi. Itu memang setidak dirawat itu ya. Aku ngelihatnya kan tuh kecoa banyak banget, terus kayak tayangan semua nggak kerawat. Mungkin karena ekonomi ya. Terus harganya juga emang berapaan sih tiketnya? Murah banget 500-600. Itu pun sehari dapat makan 3 kali. 500 sehari 3 kali makan 5 hari. Berarti anggaplah 15 kali meal. Itu 15 ribuan 225 habis buat makanan, sisanya baru kapalnya. Kan kita bisa mandi di kapal, kita bisa mengamati satwa-satwa yang ada di kapal. Apa aja tuh satwa kapal, ha? Selain kecoa, cecek, apa lagi? Namanya ini, aku lupa. Curo, kecoa Jerman. Kecoa Jerman. Iya. Si Hitler anak kumisnya gak deh kecoa. Apa bedanya sama kecoa sini? Kecoanya kecil banget dan dia kalau sekali beranak pinak itu bisa langsung tumbuhnya buahnya massal banget. Makanya kapal-kapal Pelni ekonomi itu kecoanya itu banyak banget. Ya karena dia sekali bertelur aja bisa langsung banyak. Aku nggak tahu puluhan atau ratusan, banyak banget. Makanya mungkin susah dibasmi juga. Ya mau dibaikon sak kapal tetap bertahan hidup kayak dia. Semakin dibaikon semakin keluar. Karena mereka gak terima kan kayak aku kok koncoku di baikon rek. Wis tak metu ae ngono. Gitu, tapi itu pengalaman yang memorable banget buat aku. Enggak aku anggap sebagai pengalaman aduh aku tersiksa di kapal ekonomi, enggak. Aku malah seneng karena kalau misalnya di kapal kita kan lewati lautan kan. Ya. Itu di kapal kalau kita di deck atas di anjungannya itu kita bisa ngelihat ada burung-burung laut, ada burung-burung cikalang. Burungnya juga bagus. Jadi itu jadi kayak perjalanan di kapal ketemu sama orang banyak, ketemu orang random, ketemu satwa pula. Itu yang bikin aku happy. Nah itu kapalnya gimana? Maksudnya dari Surabaya toh? Itu kayak neretes Bali apa gitu atau langsung patas kayak ke Papua misalnya dia langsung miring arah Papua atau kayak merepet pinggir-pinggir? Sandar dulu, parkir dulu. Jadi pertama parkir di Makassar dulu. Oh, oke naik atas gitu langsung. Terus di Bau-Bau. Oke. Terus nanti di Ambon, terus baru ke Papua sana. Itu Papuanya Raja Ampat kan langsung. Jadi turunnya mana kalau kapal? Aku lupa. Turun di Raja Ampat itu apa ya bandaranya ya? Aku lupa pelabuhan masa Ambon ya. Aku lupa aku turun di mana pelabuhan terakhir itu. Pokoknya setelah Ambon dari situ. Setelah Ambon, itu kan sudah di Papua kan. Masuk Papua. Aku lupa nama pelabuhannya apa. Aku lupa sandar di kota apa namanya. Terus habis itu jalan darat. Terus aku baru perjalanan darat. Jadi aku naik ini dulu, kapal umum dulu, kapal yang lebih kecil lagi, buat nyabrang ke Raja Ampatnya. Oke. Gitu. Terus aku berhenti di Pulau Waisai. Nah di Pulau Waisai ini itu tempatnya burung cendrawasih ngumpul. Dapat cendrawasih. Dapat itu. Loh, mereka emang ngumpul kayak rame-ramean gitu. Soalnya kan kalau di sini kan selalu cuma ada 1, 2 gitu.
Oh kalau di kebun binatang. Iya kan? Oh, ya memang iya. memang mahal mungkin ya, dia nggak mampu belinya dan nggak bisa ngerawat. Tapi di sana memang biasanya kayak rame ngumpul banyak gitu. Secara ekosistem lingkungannya emang burung-burung cendrawasih yang kemarin foto tuh burung cendrawasih merah. Mm-mm. Itu aku foto emang dia secara habitat ekosistem alaminya emang di Pulau Waisai itu. Gitu. Oke. Terus emang dia si burung-burung ini syukurnya dia emang nyaman di area hutan tersebut. Jadi emang ngumpul lah mereka di sana di satu pohon yang sama. Jadi satu pohon tuh ada kayak belasan burung cendrawasih. Satu pohon di antara ranting-ranting itu. Jadi berisik banget suaranya. Teriak gitu dia. Iya. Nah, yang aku amati di area hutan. Jadi aku di area namanya hutan Warkesi. Warkesi. Oke. Warkesi itu emang spot pengamatan. Jadi kalau misal kita pengen ngamatin burung cendrawasih, kita ke situ. Oh jadi memang udah ada tempatnya gitu kan. Buat tamu-tamu, buat pengamatan, buat moto, buat nonton gitu. Hmm. Jadi ada satu pohon yang lumayan tinggi dan gede banget. Cuman pohon ini itu kayak pohon kering. Karena pohon ini tuh daun-daunnya nggak ada. Nah di pohon itu cendrawasih suka nangkring. Jadi kalau burung cendrawasih suka nangkring di situ, berarti artinya mereka tuh ngajak kawin di situ. Mereka akan saling kawin di sana. Oh, tempatnya di situ, tempat Iya. kawinnya. Kalau kita resepsi di gedung, Iya. pohon cendrawasih resepsi di ranting pohon. Tapi harus di pohon itu ya, berarti emang venue langganan ya. Venue langganan betul. Murah kayaknya itu per kepalanya ya. Gak tahu sih aku. Itu ada WO-nya nggak cendrawasih? Gak tahu, ada entertainnya sih. Ada yang nyanyi ya, makanya berisik toh. Iya, burungnya Itu sendiri. bandnya yang lain temennya gitu ya. Kayaknya ada cateringnya ya daun-daun itu. Nah itu misalnya kayak gini, kita kayak perlu nggak sih kayak nyiapin makanannya mereka buat mancing apa gitu kalau Oh kita enggak, lagi malah foto? enggak boleh. Oh, malah Kalau nggak itu kan boleh. namanya kan feeding kan, ngasih makan ke hewan gitu kan. Heeh. Itu emang nggak boleh. Jadi tujuannya adalah biar hewan itu secara alami, secara Datang perilakunya dia tuh emang punya jiwa untuk nyari makan sendiri. Karena kalau misal kita kasih makan itu nanti dia malah kayak hilang, Bergantung akhirnya ya. bergantung. Nanti dia nggak punya naluri untuk mencari makanan sendiri. Terus yang di hutan itu, aku mengamati cara burung cendrawasih kawin. Itu ditonton gitu nggak malu dia? Nah, kebetulan kan dia burung ya. Soalnya yang lain juga burung-burung yang lain juga ada yang malu kalau ditonton ya. Nah, aku nggak tahu. Cendrawasih emang nggak malu orangnya. Burungnya. Oh, burungnya. Oh, ya. Cendrawasih merah. Jadi dari situ aku kayak Gimana, mengamati. tumbuh-tumbuhan gitu atau ya apa? Iya, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi pertama tuh kan burung cendrawasih akan milih satu pohon mana yang akan dijadikan venue. Oke. Venue buat kawin. Buat Kita kan kawin. kawin secara berjamaah di sini ya. Oh jadi banyak pasangan. Banyak. Oke. Nikah Satu- masal. Ini kawan, Di- satu pohon. Cuman pohonnya tuh pohon sehat. Cuman di pohon kan banyak banget kan daunnya kan. Heeh. Burung cendrawasih tuh cantik banget bulunya. Jadi burung cendrawasih ini nyabutin daun-daunnya. Oh jadi daun tuh Digundulin. digundulin Sampai kering. Sampai hilang daunnya. sampai habis. Sampai habis kering, gundul-dul banget gitu. Nah, jadi nanti si para jantan akan ngambilin daun-daun yang ada di pohon itu. Terus ranting-ranting itu secara tekstur kayunya dibuat licin. Tekstur Terus kayunya. diapain sama dia? Digesek-gesek, dicakar-cakar atau Pakai gimana? paruhnya di krek gini. Oh oke, Gitu. diamplas gitulah ya. anggapannya. Diamplas bahasanya gitu. Sama mereka diamplas, diambilin daunnya. Tujuannya adalah kenapa kok daun-daunnya diambil? Tujuannya adalah biar betina-betina ngelihat kegantengannya mereka. Oh, Gitu. oke. Karena betina dalam milih pasangan itu ngelihat bulunya bagus gak? Warnanya bagus gak? Kamu terlihat sehat nggak gitu. Jadi ngelihat bulunya, ukurannya dan ngelihat suaranya gitu. Apakah suaranya emang merdu nggak, cempreng merdu? apa? Apakah merdu, apakah cempreng Nah. gitu. Makanya dicabutin semua daunnya. Akhirnya Oke. si para jantan-jantan ini akan di pohon itu buat manggilin betina. Kek, 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 gitu. Oh tapi bisa satu pohon banyak laki Itu aku gitu. belasan itu. Berarti mereka ramean gitu. Mereka nyari pasangan secara berjamaah. Mereka manggil, nanti akan ada beberapa betina datang. 1, 2, 3. Dia langsung mencolok milih siapa gitu. Mencelok. Mereka akan ngelihat. Jadi kalau betina datang, si jantan akan goyang-goyangin badannya. Kayak lihat nih badanku, ekorku, sayapku gitu. Nanti betina akan milih, dilihat. Oh, kalau nggak mau pindah gitu dia. Kalau nggak mau dia bakal pergi, terbang. Cuma kalau dia mau, dia akan mendekat ke jantan yang dia suka, deketin krik 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 gitu. Oh, bentar, bayanganku kan ini misalnya satu pohon gini kan banyak gini kan. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada Iya. yang di sini gitu kan.
Terus ada betina satu datang nih. Iya. Dia ke sini, ke atas nih misalnya. Dia nyoba dia joget-joget nih yang atas. Yang lain enggak joget. Joget semua. Pokoknya begitu ada satu mencok entah dimanapun joget semua. Semua. Oke, joget semua, take me out, ngono kan? Iya. Semua mencet bel tuh. Nah, terus habis itu misalnya dia nggak mau sampai yang atas, pergi atau langsung pindah ke yang lain. Kalau dia nggak cocok dia pergi. Cuma kalau dia ada cocok dia akan mendekat ke Berarti nggak jantan. mungkin pindah. Bisa pindah juga. Ya, dari sini dia nggak mau pindah ke yang sini. Bisa. Berarti yang sini nggak ngamuk nih. Biasanya tuh aku nggak tahu dia bahasanya ngamuk atau enggak. Jantannya biasanya agak ngeyel gitu. Jadi jantannya akan ngampirin betinanya malahan. Dideket-deketin gini. Oh, gini-gini. Kayak liaten ini aku, liaten gitu. Tapi nggak akan tengkar sesama laki yang mejeng-mejeng semuanya. Yang aku lihat sih nggak ada. Cuma nggak tahu ya kalau misal yang Setelahnya. lain. Iya, yang aku lihat mereka nggak Nggak ada akan berantem. tengkar gitu. Cuma kalau misal akhirnya betina dan jantan udah klop dan udah milih satu sama lain, mereka akan bertumpuk gitu. Dan akhirnya terjadilah proses perkawinan. Nah, setelah mereka kawin, jadi burung cendrawasih termasuk burung-burung yang playboy, burung-burung yang setia. Jadi burung cendrawasih bisa kawin dengan burung-burung yang lain, dengan betina yang lain. Tapi tetap sama-sama cendrawasih kan? Sama-sama cendrawasih. Jadi ketika akan terjadi proses perkawinan dan emang udah kawin, si burung cendrawasih betina akan nyari spot untuk bikin sarang, bertelur, besarin anaknya, ngasih makan anaknya sendirian. Dan si jantan bakal yaudah nyari lagi. betina lagi. Gitu. Jadi tapi kan misalnya habis dikawin nih, selesai. Yang pergi betinanya atau Betinanya pergi. betinanya pergi aja gitu. Lakinya joget lagi gitu. Bisa joget lagi atau yaudah pergi juga. Karena kayak aku udah dapet, udah puas. Oke. Gitu. Oh, kurang ajar ya. Iya, jadi kayak cendrawasih emang gitu sih, burung-burung yang ganteng emang agak suka gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau yang cowok ganteng emang suka gitu ya. Iya. Joget-joget doang dapat ditinggal ya. Tapi burung yang setia juga ada. Apa tuh? Burung julang emas, burung-burung julang. Julang tuh yang apa ya? Burung julang tuh, aduh, mau tak liatin fotonya nggak? Boleh. Biar bisa kebayang, pasti tahu kalau sekali lihat fotonya. Burung julang emas. Burung julang emas ini tipikal burung yang aku suka karena dia setia aja. Kamu sukanya emang yang setia ya? Ini. Oh, tahu aku. Ini kayak Kalimantan gak sih? Di Jawa. Ini Di Jawa Jawa ada, malah. Kalimantan ada, Sumatera ada. Soalnya yang aku kayak Palangka tuh yang endemik sana itu mirip gitu kan? Emang. Iya kan, betul ya? Cuman beda spesies lagi. Sama-sama julangnya, cuman Sama beda julang. nama lagi. Oh, oke. Gitu. Aku tuh suka burung julang tuh dia setia antara satu sama lain gitu. Aku suka tuh setia karena ketika burung julang emas betina dan jantan mereka kawin, itu mereka kan sama-sama ayo kita bangun rumah bareng untuk nanti kita akan mengerami telur. Dijagain sama lakinya gitu. Dijagain. Jadi ketika julang emas betina dan jantan kawin, mereka akan cari satu pohon buat dijadikan sarangnya mereka. Jadi pohon ini akan dilubangi. Jadi kalau misalnya melihat pohon banyak lubang bunder-bunder, kemungkinan besar itu sarang burung. Gitu. Mereka akan ngelubangin pohonnya gitu, pakai paruhnya mereka, dilubangin. Ketika udah lubang, si betina akan masuk dan mereka mungkin kawin bla 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 bla. Ketika mereka udah kawin dan udah masuk ke lubang itu, betina kan otomatis kan akan bertelur kan. Setelah bertelur, mengerami. Nah, tapi cara jantan ngejaga betinanya dan calon anaknya biar tetap survive di alam. Jadi si lubang pohon ini itu sama jantan tuh akan ditutup full. Di lakban. Pakai lumpur biasanya. Oh, lumpur. Oke. Jadi si jantan akan ngambil lumpur, terus lubangnya akan ditutup pakai lumpur, tapi disisain satu celah kecil dikit. Buat nafas gitu ya. Buat nafas, buat udara, buat sinar matahari, sama buat ngoper ngasih makanan. Oh, oke. Jadi si jantan kan betina di dalam nih, sama telurnya buat mengerami. Otomatis si betina kan gak bisa makan. Iya. Jadi si jantan akan tiap hari, tiap siang, malam, pagi, sore gitu, akan ke hutan nyari makanan, ngambil biji-bijian, dioper ke istrinya. Ketika anaknya menetas dan udah lahir gitu, anaknya juga akan dikasih makan sama si bapaknya. Ini terus-terusan. Ketika si anaknya udah siap untuk dilepas ke alam, ya udah nanti si tutupan lumpur ini kan udah kering. Dibuka, terus ya udah buka.
mereka terbang sama-sama. Terbang bertiga. Gitu. Iya, dan itu seumur hidup. Jadi ketika pasangannya mati, ya udah otomatis salah satu bakal jadi janda atau jadi duda. Ya, terus nikah lagi enggak? Tidak akan nggak menikah akan. lagi. Setia. Setia sampai mati. Mm-mm. Ya unik-unik ya. Ya beda-beda lah ya behaviornya gitu ya. Iya betul. Ya. Habis ini next kamu lagi ada pengen hunting apa lagi nih? Aku pengen banget ke ini. Jadi aku tuh pengen banget nyari burung di Maluku, Oke. di area Halmahera sana. Hmm. Itu ada burung cendrawasih juga, tapi namanya cendrawasih botak. Botak. Bener-bener botak gitu burungnya. Kalau misal burung cendrawasih kan mereka ada jambulnya, pokoknya Ya, area kepalanya tuh dia ada rambutnya lah atau Ya, bulu-bulunya lah. Si cendrawasih ini tuh dia pure botak, tapi ekornya tuh bisa melengkung kanan kiri gini. Oh, kepang dua. Kepang dua dan melengkung full lingkaran gitu. Oh, tahu aku yang gini banget itu ya. Iya, Oke. betul. Nah, aku wishlistku next kalau misalnya ada rezeki, kesempatan dan waktu dan tenaga aku pengen ke sana. Halmahera ya. next ya. Halmahera tuh cendrawasih, salah satu cendrawasih botak yang emang jarang ke-expose, kadang jarang orang tahu. Ya, soalnya yang tahu kan semua yang di Papua kan, yang banyak-banyak fotonya apa kan di situ kan ya. Mm-mm. Lah itu kamu kalau pergi berberapa biasanya? Kadang bisa sendiri, kadang bisa sama teman-teman gitu. Cuman sendiri pun ketika berangkat aku akan selalu didampingi sama guide kalau nggak warlock sana. Nah itu kamu janjiannya apa? Biasanya kayak by community, kayak aku cari di Instagram gitu. Misal aku pengen foto burung di Papua, aku tinggal searching aja kayak bird photographer Papua kayak gitu. Oh, cari emang yang anak sana yang udah Iya. biasa gitu lah ya. Terus nemu ya udah tinggal connect aja by online, terus meet up ketemu dan ya udah. Kalau enggak biasanya minta rekomen dari teman-teman yang udah pernah ke sana. Oh, tapi sebenarnya sudah pada, maksudnya komunitasnya juga udah banyak Udah solid. ya. Saling bantu gitu lah ya. Jadi Saling bantu. Jadi kayak titiknya udah kamu kesini gitu kan. Biar nggak ngawur di hutan kan ya nggak ngerti di mananya tuh. Betul, apalagi kalau misal luar kota, luar pulau kan aku belum pernah menjamah area sana kan. Jadi aku emang perlu dipandu oleh guide atau warlock sana yang emang udah biasa belusuan ke sana. Nih, kalau yang Halmahera tuh kayak harus ada bulan tertentu atau apa gitu nggak? Ada, kalau musim hujan tuh dia kecenderungannya kayak susah ditemukan gitu. Jadi emang harus di musim-musim Ngiup. kering. Iya, ngiup dia. Betul. Apalagi kan di Halmahera itu kita perlu kayak trekking jalan 3 jam masuk ke hutan dan berangkatnya harus dini hari banget jam 3 subuh. Kita harus jalan masuk ke hutan. Terus karena jadi kita harus berada di spot itu sebelum burungnya datang. Oke. Gitu. Supaya dia nggak pergi karena disamperin ya. Biar dia nggak keganggu juga. Itu harus kayak stand still, diem banget, nggak boleh kresek-kresek atau gimana? Kalau bisa diem banget, pokoknya nggak menimbulkan suara yang gludak-gludak gini. Oh, kalau ada gudak-gudak terbang dia. Terbang ya, karena burung di Indonesia tuh lumayan sangat cukup sensitif banget. Karena mungkin burung-burung di Indonesia tuh kayak punya ketakutan dan trauma diburu, dijerat, gitu-gitu. Kalau di luar negeri mungkin buat nyari burung gampang banget. Di area hutan, di area kota, taman kota kan banyak banget kan Iya, burungnya. banyak burung, betul. Karena burung di luar negeri nggak punya ketakutan akan diburu dan lain-lain. Beda sama di Indo. Tapi burung-burung di Indo kalau burung gereja atau apa itu nggak punya takut itu ya kadang ya. Itu burung-burung umum yang pandai beradaptasi, bisa hidup berdampingan sama manusia. Ya, kalau di luar negeri itu kan ada yang kayak misalnya di rumahnya tuh bikin rumah burung, dikasih GoPro gitu, terus ya udah kasih makanan aja ditaruh di situ nanti akan ada yang datang apa. Itu bagus banget itu. Ramah burung berarti itu. Ya kalau di sini kan nggak ada ya kayak gitu. Dipelihara soalnya. Ada masuk kurungan. Masuk kurungan iya. Sampai ono bapak-bapak sarungan ini. Ngadu sih Iya. mano open pagi gitu. Iya tuh sebenarnya ya udahlah hobi orang tapi ya udahlah. Gak mau komen aku. Iya kan tapi ya beda juga ya. Mereka kan dilombakan apa segala macam kan banyak yang kayak gitu kan ya. Iya, kasihan burungnya sebenarnya loh. Sebenarnya karena dia mau terbang ya nggak bisa jadi kayak mentok di situ-situ aja kan. Dan burungnya dipaksa untuk berkicau. Meskipun kayak pembelaannya, kan burungnya kita kasih makan daripada burungnya di alam liar, dijerat, diburu. Lah, ini kamu Ya kamu sedang memenjarakan dia sebenarnya sama aja gitu ya. iya. Ya. Ya semoga bisa tahun ini Halmahera apa? Semoga tahun ini kalau diberi kesempatan itu cuma wishlist angan-angan aja. Ya semoga bisa segera berangkat lah ya. Iya. Ya karena biar makin komplit tadi 80 masih kurang ya 900-an lagi. Pas 1000-an lagi lah ya. Targetku mungkin ya 200 lah gitu. 200-an target. Iya, cuman kalau foto kan harus ini kan, maksudnya kayak aku pengennya dokumentasinya emang foto video lengkap gitu. Jadi kalau misalnya fotonya nggak lengkap, videonya nggak lengkap, nggak aku checklist biasanya.
Terus akan kamu ulangin lagi Iya, biar lebih lengkap aja. biar lega gitu ya. Biar komplit lega, ya. lego gitu. Ya. Oke, kalau gitu semoga makin dapat burung makin banyak yang makin bagus-bagus ya kan, biar huntingnya dan sehat terus. Karena trekking butuh sehat juga kan. Siap. Ya. Semoga Kosem juga bisa nyobain buat birding, mengamati burung. Enggak ya? Boleh aja sih. Tapi Kosem suka main di alam berarti? Dulu ya. Oh, naik Ya, gunung. dulu aku sih sebenarnya nggak terlalu naik gunung, tapi aku suka belusuan masuk meskipun aku sering kebeluak sendiri juga sih. Oh ya, jatuh gitu. Ya entah kenapa lah aku selalu masuk lumpur lah apalah. Tapi enjoy atau kayak grisian gitu? Enjoy aja sih sebenarnya. Kayak kalau beberapa tempat ya kalau mangrove sudah pasti pernah masuk belusuan juga. Kadang kan nge-shoot ya, kadang cuman butuh beauty shot aja atau nambahin burung lewat atau apa gitu kan. Terus kayak yang aku pernah yang maksudnya secara view cukup oke kan aku di Kaimana di Papua tuh sebenarnya. Wah, jauh banget itu. Itu oke karena kayak satu trip itu bisa dapat banyak. Jadi dia ada namanya Teluk Triton. Itu kalau menuju ke sananya dari kota kan naik kapal. Nah itu ngelewatin Paus Biru, whale shark dulu. Oh, Jadi di bagus bawah tuh banget. whale shark dulu, pari apa segala macam ada kok jernih banget. Terus habis itu terus dari dia kayak Raja Ampat tuh ada gugusan-gugusan gitu juga. Cuman smaller lah ya, lebih kecil tapi kayak misalnya atasnya ini kan tanaman gitu ya. Tanaman hijau kan. Cuman bawahnya itu batu tok. Kalau Raja Ampat kan banyak tanamannya sampai atas. Kowong bawahnya yang batu kan. Cave gitu. Ya, maksudnya kan ini gugusannya itu ya. Kan yang bawahnya gini kan batu. Maksudnya nggak ada ketutup tanaman. Lah yang kalau di Triton itu tuh ada kayak lukisan purba dulu. Oh, tersembunyi banget berarti ya. Enggak ada Ana Love Budi gitu enggak ada. Tapi cap tulisan purba itu loh. Ada gambar-gambar apa kayak gitu. Oh, wah bagus Ya banget. kalau burung-burungnya apa ya aku gak merhatiin ya waktu itu ya. Cuman mestinya sih ya banyak juga yang ada di situ. Berarti ya menikmati untuk enjoy di alam, happy. Menikmati banget. happy aku. Ya itu itu mau mati sungguhan sih. Jadi anggaplah kapalnya segini ya, kapal nelayan. Kita tuh berangkat kesiangan. Kebayang sih ombaknya. Terus naiknya tuh segini loh. Nah, bandingannya sama Kebayang. kapalnya. Jadi kayak segini terus dibanting biwar gini naik lagi. Biwar. Boyok kerasa itu. Boyok kerasa dan kita bawa full set alat juga. Tapi pakai case-nya, koper-kopernya, kamera dan lain-lain. Dipeluk berarti ya? Oh Peluk sama bisa, berarti. sama. Relate berarti ya? Relate. Dan itu ya wis nggak bisa itu air kecipratan semua siapa badan mah kuyup. Oh yang penting gear aman. Kira aman badan mah kuyup. Berarti badan bawa air laut ini. Iya udah semua udah. Kita tuh kesiangan gara-gara kita tuh random. Jadi tengah malamnya aja baru ngomong besok berangkat gitu. Terus ada tukang, kamu punya kapal? Ya boleh bayar ya besok berangkat gitu. Oh emang mendadak berarti. Emang random kita tuh lagi event terus kayak nothing to do besok ini nggak ada ngapa-ngapain eventnya lagi kosong gitu loh. Udah jeda gitu lah. Ya wes berangkat aja. Seru banget pasti kayak jadi jejak petualang gitu ya. Iya. Nanti tak cariin fotonya ya. Yang ada cap-cap gambar-gambar itu kayak manusia purba itu orang nggak banyak tahu juga sih. Aku juga nggak tahu ini, aku baru tahu ini aku. Itu teluk Triton namanya. Tapi aku nggak tahu binatangnya ada apa aja di situ. Berarti masuknya Papua apa? Papua Barat. Wah, Papua Jadi Barat kayak Daya. jenggernya kan kayak jengger gitu kan kayak di leher sini loh. Oh di lehernya, bukan di ujungnya. Bukan. Jadi ini kan kepala gini ini kayak di sininya. Oh nice, cobain Kosem birding. Birding ya. Menikmati udara hutan, kena ijo-ijo. Di sini berarti ojo mangrove, mangrove wis tahu. Paling dekat mana? Paling dekat. Jogja ada. Di Kayak Kulon deketan Progo. kamu mau ke Galek deh daripada Jogja. Tergalek kayak lebih deket. Iya sih, ya bebas lah. Pokoknya ngelihat burung aja. Ini lumayan menangkan lihat burung itu. Iya sih sebenarnya. Kalau dapat ya, kalau dapat Kalau fotonya. dapat, kalau nggak dapat berarti ya minimal dapat jalan-jalan. Menikmati udara segar daripada Boleh di nanti Surabaya. nanti challenge ya anak-anak ya. Berapa orang gitu kan. Dapat burung. Dapat burung apa enggak gitu kan fotonya. Dilombain kamu yang juri. Lomba burung, foto burung kicau mania. Kicau mania. Tapi burungnya harus gini ya. Ya. Oke, thank you Anya. Oke, Udah makasih Kosem. ngobrol-ngobrol. Thank you. Wuhu, kicau mania, mantap. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya.
Buat yang pengen request program, silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.